Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaya Nail Syafana dengan NIM 11122212277 akan menjelaskan mengenai siklus menstruasi. Masa reproduksi normal seorang wanita ditandai dengan perubahan siklus bulanan yang berulang dalam tingkat sekresi hormon dan perubahan fisik yang disebut siklus menstruasi. Siklus menstruasi terdiri dari dua proses yang saling berhubungan dan berjalan bersamaan. Yang pertama adalah siklus ovarium yang berpusat pada perkembangan folikel ovarium dan terjadinya ovulasi. Yang kedua adalah siklus uterus atau siklus endometrium yang berkaitan dengan penebalan dan peluruhan endometrium sebagai respon terhadap aktivitas ovarium. Siklus menstruasi dapat bervariasi dari 20 hingga 45 hari dengan rata-rata 28 hari. Setiap siklus dimulai pada hari pertama menstruasi yang disebut hari ke-1 siklus. Ovulasi atau pelepasan oosit dari ovarium biasanya terjadi 14 hari sebelum menstruasi. Siklus dimulai dari periode praovulasi yang dimulai dengan fase folikular ovarium. Seluruh siklus dikendalikan oleh hipotalamus dan kelenjar hipofisis. Hipotalamus mengeluarkan gonadotropin releasing hormone atau GnRH yang menyebabkan kelenjar hipofisis anterior melepaskan follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH. Hormon-hormon ini mengontrol pematangan folikel ovarium yang pada awalnya terdiri atas sel oosit primer yang belum matang, yang dikelilingi oleh lapisan sel TK dan granulosa. Kemudian, setelah pubertas, tepatnya ketika FSH dan LH mulai disekresikan dalam jumlah yang signifikan, ovarium bersama dengan beberapa folikel mulai tumbuh. Selama fase folikuler, beberapa folikel tumbuh dan berkompetisi untuk mengalami ovulasi. Selama 10 hari pertama, sel-sel TK memproduksi reseptor dan mengikat LH, lalu mengeluarkan hormon androstenedion. Demikian pula, sel granulosa memproduksi reseptor dan mengikat FSH, dan sebagai responnya menghasilkan enzim aromatase. Aromatase mengubah androstenedion menjadi estrogen. Hormon tersebut menyebabkan percepatan pertumbuhan 6 hingga 12 folikel primer setiap bulannya. Folikel yang memiliki reseptor hormon FSH paling banyak akan terus tumbuh menjadi folikel dominan yang pada akhirnya akan mengalami ovulasi. Folikel yang dominan ini terus mengeluarkan estrogen dan membuat hipofisis lebih responsif terhadap GnRH sehingga mengeluarkan lebih banyak FSH dan LH. Lonjakan FSH dan LH ini biasanya terjadi 1 atau 2 hari sebelum ovulasi dan bertanggung jawab untuk merangsang pecahnya folikel ovarium dan pelepasan oosit. Sementara ovarium mempersiapkan ovulasi, uterus mempersiapkan endometrium untuk implantasi. Proses ini dimulai dengan fase menstruasi, yaitu ketika lapisan endometrium yang lama diluruhkan dan dikeluarkan melalui vagina, menghasilkan pola pendarahan yang dikenal sebagai periode menstruasi. Fase menstruasi berlangsung rata-rata 5 hari dan diikuti oleh fase proliferasi di mana kadar estrogen yang tinggi merangsang penebalan endometrium, pertumbuhan kelenjar endometrium dan munculnya arteri spiral dari lapisan basal untuk memberikan nutrisi pada endometrium. Setelah ovulasi, sisa folikel yang menjadi korpus luteum yang terdiri dari sel-sel TK dan granulosa mengalami luteinisasi. Sel granulosa yang mengalami luteinisasi mengeluarkan lebih banyak progesteron daripada estrogen selama fase luteal. Di bawah pengaruh progesteron, uterus memasuki fase sekresi siklus endometrium. Selama waktu ini, arteri spiral terus tumbuh dan kelenjar mulai mengeluarkan lebih banyak lendir. Setelah hari ke-15, waktu optimal untuk pembuahan mulai menurun. Seiring waktu, korpus luteum secara bertahap berdegenerasi menjadi korpus albicans yang tidak berfungsi. Korpus albicans tidak menghasilkan hormon, sehingga kadar estrogen dan progesteron perlahan-lahan menurun. Ketika mencapai tingkat terendah, arteri spiral akan runtuh dan lapisan fungsional endometrium bersiap untuk luruh melalui menstruasi. Peluruhan ini menandai dimulainya siklus yang baru dan kesempatan lain untuk fertilisasi. Baiklah, demikian siklus menstruasi yang terjadi pada tubuh wanita yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat salah perkataan dan kekurangan dalam penjelasan saya, dimohon untuk pengertiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.